Kamu diem dulu, duduk di situ, di ruang tamu, dengerin ke arah barat. Saya duduk Mbak itu, diem, tak dengerin ke arah barat. Dan ternyata ke arah barat itu, semua hewan tuh bunyi. Dari kambing, ayam, terus burung. Semua itu bunyi Mbak, bebarengan. Bunyi rame banget. Kamu kalau lihat sosoknya kamu gak kuat, gak berani. Terus saya bilang gini, gak apa-apa Pak, saya pengen lihat sosoknya. Itu sosok sedang cari alamat kamu. Sosoknya api, tapi mata Mbak. Itu berbentuk api tapi mata. Singgah, kalau singgah, tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV horor satu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Budi dari Purwodadi. Pada kesempatan kali ini beliaunya akan membagikan sebuah kisah horor lagi. Nah, sebelum kisah ini dibagikan, TV Horor 1 mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah klik video ini dan sudah support sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya diberi kelancaran rezeki dan keberkahan dalam segala aktivitas panjenengan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo langsung saja kita simak kisahnya. Masih tetap di TV Horor 1. Oke Mas Budi, untuk kali ini panjenengan akan membagikan kisah apa? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kisah pengalaman saya. Pengalaman saya waktu saya masih bujang ya Mbak. Ya. Masih bujang, saya punya pengalaman bertemu seseorang. Bisa disebut orang itu entah orang gila atau orang waras ya. Ya kalau saya nyebutnya sih ya kemungkinan orang gila, soalnya pakainya cuma camping. Sosoknya cewek itu Mbak. Nenek-nenek gitu. Nenek. Awal kisah itu saya dulu kan punya pacar. Ya punya cewek lah, punya gebetan Mbak. Iya. Pacar saya dulu itu bekerja di sebuah pabrik ya, ada di daerah Jepara. Pabrik sepatu. Tiba di mana pas hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan posisi kerja setengah hari sih, kalau pabrik itu setengah hari. Tapi pas posisi istri saya tuh lembur dia Mbak, karena dia kan kalau nggak salah IUC lah ya, dia lembur. Terus dia ngabarin saya, kontak saya, disuruh jemput ngantar pulang. Jam 7 saya berangkat dari tempat saya menuju ke pabrik cewek saya. Saya jemput, nunggu dia beres-beres dulu di kosan, nunggu beres-beres, dia nyiapin baju buat dia bawa pulang. Jam
jam 9 malam kita pulang dari kontrakan, nganterin ya pacar saya. Dalam perjalanan itu kan ya biasa anak muda lah, kita bercanda, mampir beli makan. Terus tiba di mana saya dan pacar saya itu tiba di suatu jalan yang sepi, tenggangan. Tapi posisinya itu bukan goncengan, Bang. Saya bawa motor sendiri. Oh, bawa motor dua sendiri Motor ya. sendiri. Pacar saya bawa motor sendiri. Nah, tiba di jalan yang sepi, tenggangan panjang itu, posisinya gerimis itu, Mbak. Jam 10 lah, posisi gerimis, sepi, nggak ada orang. Saya itu ngelewatin nenek-nenek. Pas saya ngelewatin nenek-nenek itu, pacar saya nggak ngeh, Mbak. Nggak lihat dia. Nggak lihat. Dia jauh di depan, nggak tak kejar. Tak suruh berhenti dulu. Ada nenek-nenek. Lah, pacar saya kaget. Loh, nenek-nenek apa, Mas? Saya kok nggak lihat nenek-nenek gitu katanya. Terus saya bilang, itu loh sambil jalan ada nenek-nenek, kasihan kehujanan. Dia bawa payung, tapi payungnya payung itu payung kecil, Mbak. Payung anak-anak yang ada telinganya itu loh. Dia kok bawa payung kecil ya. Terus pacar saya penasaran, Mbak. Pacar saya penasaran. Ayo coba tak lihat, Mas. Kita putar balik. Pas nyampe di samping nenek-nenek itu, pacar saya takut. Entah takut lihat wajahnya atau takut lihat penampilannya. Saya pun nggak tahu. Terus tak bilang gini, kamu nek takut, dah aku aja, kamu jalan dulu. Berarti pacarnya nih suruh jalan duluan ya? Jalan duluan. Dan memang di posisi itu pacar saya lihat wajahnya itu katanya apa itu, kalau nenek biasa lah, Mbak, Peot. Peot. Tapi saya nggak merhatiin sama sekali wajah orang, dia nggak bisa bicara. Tak tanyain, lah kok udan-udan, Mbah? Lah kok hujan-hujan sendirian gitu, saya tanyain itu, si nenek itu nggak jawab, Mbak. Cuma dia keluarin suara itu ya kayak bahasa orang nggak bisa bicara, gitu aja. Gitu aja dia. Terus tak bilang gini, ayo tak boncengin, Mbah. Tak boncengin, tak anter. Rumahnya sampean mana, tak anter. Ya sama itu lagi, bahasanya kayak gitu. Terus dia naik, mau tak boncengin itu, mau dia naik. Lah naik itu posisi pas naik naik motor saya, payungnya itu dibuang, Mbah. Dibuang. Saya juga nggak tahu loh, kok payungnya dibuang. Tak tanyain loh, kok jenengan buang, Mbah, payungnya gitu. Lah terus dia nggak jawab. Ya saya lanjutin lah, saya boncengin, lanjutin perjalanan. Terus sampai di mana itu, di Gapura, di pertigaan Gapura itu. Saya kan nggak tahu rumahnya sih, Mbah. Nggak tahu rumahnya, mau tak antar kemana. Orang perjalanan ke depan lagi itu udah hutan. Namanya itu alas larangan, itu udah hutan larangan itu. Terus tak berhenti lah di Gapura itu. Mbah, berhenti di sini aja, nggih. Saya mau pulang ke sana. Jenengan tak berhentiin di sini, udah di bawah Gapura, jenengan nggak kehujanan. Nah, dia turun, Mbak. Si nenek-nenek itu turun. Terus anehnya, pas dia turun itu kok bisa bicara, Mbak. Ternyata bisa bicara. Bicara cuma satu kata doang. Pundak saya ini di tepuk pakai tangannya 3 kali.
selamat, selamat, selamat gitu. Berarti didoakan ya, selamat, selamat, selamat. Ya terus saya juga heran loh, tadi nggak bisa bicara, ini kok bisa bicara, terus bicaranya kok cuma satu kata doang. Saya penasaran, Mbak. Saya tuh terus ya agak sedikit merinding, takut. Saya lanjutin perjalanan ngejar pacar saya. Pacar saya itu berhenti di pertigaan depan. Lah sambil saya ngejar pacar saya itu, saya noleh ke belakang. Itu udah nggak ada, Mbak. Itu udah nggak ada, beneran udah nggak ada. Padahal itu kalau mau ke arah hutan larang itu kan jauh, harusnya kan kelihatan toh jalan orang, nenek-nenek jalannya pakai tongkat, tadinya pakai tongkat itu sambil bawa payung. Lah kok nggak ada gitu. Lah terus saya sama pacar saya ngelanjutin perjalanan pulang, mengantar pacar saya itu. Sampai di rumah pacar saya istirahat sebentar, saya minum sebentar, bikinin kopi. Jelang setengah jam saya pamit pulang, Mbak. Pamit pulang, ya saya nggak berpikir apa-apa mengenai nenek itu tadi, ya mikirnya ya mungkin itu orang gila atau gimana tuh, Mbak. Terus tiba saya di rumah, saya capek, saya tidur. Di tidur saya itu saya mimpi. Saya mimpi itu kamar tidur saya itu dibersihin orang tua, dan orang tua itu ya nenek itu tadi. Dibersihin. Posisi saya lagi keluar itu, saya buka pintu. Di dalam mimpi saya itu saya buka pintu. Lah kok nenek itu tadi bersihin kamar saya. Di mimpi saya itu saya merasa kasihan, Pak. Sedih. Loh jenengan kok ting mriki? Loh, kamu kok di sini, Nek? Lah si nenek itu bilang, kamarmu udah tak bersihin. Ini buat tidur kamu. Monggo kamu tidur di sini. Lah terus saya bilang gini, nggak usah, Nek. Sampean aja yang tidur di sini, saya tak tidur di luar. Dalam mimpi saya gitu, Mbak. Lah setelah saya bicara seperti itu, saya bangun, saya nangis, Mbak. Keinget sosok nenek tadi. Dalam ya keinget nenek tadi punya rumah apa enggak, punya anak apa enggak, kasihan kok malam-malam hujan-hujan jalan sendirian, apa keluarganya enggak nyari. Ini inget nyampe segitu, saya inget, Mbak. Saya nangis. Selang beberapa hari pas kejadian itu tadi, Mbak, ya saya sudah nggak ingat kejadian itu tadi. Tiba di mana saya mau ngantar pacar saya berangkat kerja. Mau ngantar pacar saya berangkat kerja. Sebelum ngantar pacar saya berangkat kerja itu saya ngobrol sama bapak ibunya, karena posisi itu saya agak serius memang menjalani hubungan pacaran itu agak serius, karena kita sudah saling dewasa, sama-sama dewasa. Setelah saya nganter pacar saya ngobrol sama bapak ibunya, pulang ya, nyampe rumah itu jam 8 lah, Mbak. Orang nganternya kan sore, entar paginya dia kerja. Nah, nyampe di rumah saya nggak bisa tidur, Mbak. Nggak bisa tidur. Tiba-tiba saya keinget sama kejadian yang kemarin-kemarin itu. Nyampe jam 12 ke atas saya masih nggak bisa tidur. Saya duduk di ruang tamu sendirian itu, bapak ibu saya udah pada tidur. Tiba-tiba itu, Mbak, ada suara burung tekukur.
di samping rumah kan rumahnya Pak Di saya kan pelihara burung tekukur itu Mbak. Dan seingat saya burungnya tekukur itu nggak pernah bunyi di malam hari, nggak pernah bunyi di malam hari. Dan anehnya jam 1 kalau nggak jam setengah 1 tuh bunyi Mbak. Burung tekukur itu bunyi kok pas di telinga saya, suaranya deket banget. Oh, oke. Padahal itu jauh ya. Jauh Mbak, sambil rumah kan jauh kan, deket di telinga saya. Terus kaget saya, loh kok aneh malam ini. Terus seakan-akan tuh di depan pintu itu kayak mau ada yang masuk Mbak. Oh, ada yang mau masuk. Kayak mau ada yang masuk, tapi saya nggak berani buka. Seperti apa itu? Orang atau apa maksudnya? Atau maling atau apa? Enggak, kalau mikirnya maling enggak saya Mbak, karena di desa saya itu nggak pernah ada maling dan nggak berani maling masuk desa saya itu karena posisinya kan bertepatan di area hutan Mbak. Desa saya itu di desa terpencil. Seperti ada yang mau masuk, itu ada bayangan memang di luar Mbak, bayangan di sela-sela pintu bawah itu kan kelihatan kalau orang mau masuk ada bayangan. Tapi anehnya saya nggak berani buka, nggak berani buka. Terus saya telepon sama adiknya ibu saya itu yang ada di Jakarta itu. Saya bilang gini, halo Pak, aku kok perasaan nggak enak Pak. Di depan pintu itu kayak mau ada yang masuk, tapi saya nggak berani buka. Terus adiknya ibu saya itu bilang, udah kamu diem dulu di situ, duduk. Kamu diem dulu, duduk di situ di ruang tamu, dengerin ke arah barat. Saya duduk Mbak itu, diem, tak dengerin ke arah barat. Dan ternyata ke arah barat itu semua hewan tuh bunyi, dari kambing, ayam, terus burung, semua itu bunyi Mbak, bebarengan. Bunyi rame banget. Loh, kok aneh saya bilang gitu. Terus tak lanjutin lagi telepon saya. Loh, kok aneh Pak? Emang itu tadi apa yang mau masuk? Terus adiknya ibu saya bilang gini, kamu kalau lihat sosoknya kamu nggak kuat, nggak berani. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa Pak. Saya pengen lihat sosoknya. Itu sosok sedang cari alamat kamu. Sosoknya api, tapi mata Mbak. Itu berbentuk api tapi mata. Itu katanya gitu. Terus gini, adiknya ibu saya bilang gini, untung kamu selamat. Intinya ada sesuatu yang lindungin kamu. Ya, saya terus keinget sama omongan orang tua itu tadi Mbah, yang pernah saya tolongin. Oh, nenek-nenek tadi ya. Ya, kata-katanya kan selamat. Entah selamat dari segi apa kita nggak tahu. Mungkin dari orang-orang yang mau jahatin saya Mbah. Dan ternyata memang hubungan saya itu sama pacar saya ada salah satu orang yang nggak suka. Nggak suka sama hubungan saya, dan itu malah pacar saya sendiri yang cerita, ada yang nggak suka sama hubungan kita Mas. Dan orang ini memang itu hobinya ke tempat dukun Pak. Dia itu pacar saya sendiri yang bilang, ada yang nggak suka sama kamu Mas, gitu katanya. Ada yang nggak suka sama hubungan kita. Ya alhamdulillahnya pas kejadian itu saya ya selamat itu Mbak, nggak ada hal apapun yang menimpa diri saya. Berarti itu tadi mungkin digambarkan nenek-nenek yang menyapu ruang tidurnya dengan itu tadi ya mungkin ya. Dan ada saya ketemu orang tua Mbak. Pas kejadian itu saya ketemu orang tua. Orang tua ngobrol di warung. Mungkin orang tua itu sedikit tahu ya Mbak.
orang tua itu bilang gini, kamu pernah ketemu Mbah Qadir, Le? Mbah Qadir itu siapa? Mbah Qadir itu siapa, Mbah? Mbah Qadir itu siapa? Ya kamu pernah ketemu Mbah Qadir, tapi kamu nggak tahu, nggak ngeh kalau itu Mbah Qadir. Dan ternyata itu bisa jadi itu katanya Nabi Khidir, Pak, katanya itu. Tapi kan kita orang biasa kan nggak pernah ngeh nyampe ke situ sih, Pak. Ke situ. Nah, itu tadi kisah yang saya alami. Kisah itu masih saya ingat sampai sekarang. Semoga kisah itu jadi pelajaran bagi saya ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.